Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, saudara sekalian, jamaah kajian Senin ba'da zuhur rutin di Masjid An-Nur PT Astra Komponen Indonesia, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah. Juga teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan siang ini, Senin 26 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, bertepatan dengan 30 September 2024 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah ini, semoga hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bahasan tafsir surah-surah dalam juz Amma, dan hari ini kita masuk ke dalam surah At-Tariq, jumlahnya 17 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida sadaqallahul azim. Mari kita bahas tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa mad wajib muttasil. Hukum bacaannya lihat. Was-samaa awalnya mad asli ketika tidak bertemu dengan hamzah. Namun ketika bertemu dengan hamzah ini beda lagi urusannya, bukan mad asli. Kita pernah buat diagram ada al-maddu, yakni hukum memanjangkan bacaan. Dibagi dua, yang pertama asli, yang kedua far'i. Asli itu adalah pokok, di mana yang namanya panjang bacaan asal itu adalah dua ketukan atau dua harokat, tidak kurang, tidak lebih. Nah, yakni bila mana bertemu ada tiga ketentuannya. Nah, alif sebelumnya fathah, contohnya maliki. Yang kedua waw sukun sebelumnya dhammah, yukinun yu. Yang ketiga ya sukun sebelumnya kasrah, alladzina. Namun ketika bertemu dengan tiga perkara, pertama hamzah, kedua tasdid, ketiga ketika waqaf atau pemberhentian, maka tidak lagi disebut mad asli. Contohnya was-sama, mulanya mad asli tapi bertemu dengan hamzah, maka disebutlah mad wajib muttasil. Mad artinya memanjangkan bacaan, wajib artinya kudu, mesti, harus. Muttasil karena
karena menempel itu hamzah dengan alif dalam satu kata. As-sama itu satu kata, as-sama'u artinya langit. Kalau mad jaiz munfasil berarti terpisah. Contohnya di ayat kedua, wa ma adraka. Wa ma mulanya mad asli, namun kemudian bertemu dengan hamzah beda kata, adraka. Gitu. Ini beberapa contoh yang kemudian tidak lagi menjadi mad asli. Was-samaa'i wa alif lam syam siyya wa tariq. Qalqalah kubra. Huruf qalqalah itu adalah huruf yang memantul. Ada berapa? Ada qaf, to, ba, jim. Dalam berapa huruf? 5 huruf qutbu jadin atau baju di toko. Ketika sukun atau mati atau waqaf berhenti. Nah, ini contohnya wa tariqi, tapi kemudian diwasolkan maka menjadi qalqalah kubra. Kalau diwasol tidak berlaku qalqalahnya. Was-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. Di ayat 1, ayat 2 penghujung ayat tersebut masing-masing tidak berlaku qalqalah karena diwasol. Jadi waqaf kemudian menjadi qalqalah ketika sukun, mati atau waqaf. Wa ma mad jaiz munfasil. Ada qalqalah sughra. Wa ma ada, ini qalqalah memantul namun tidak di ujung bacaan atau ujung kalimat, melainkan di pertengahan. Wa ma ada qalqalah sughra. Wa ma adra mad asli atau mad tabi'i. Wa ma adraka mad alif lam syamsi tariq. Kalau diwaqafkan berarti qalqalah kubra. Cukuplah tajwidnya. Jadi ilmu tajwid atau tahsinul qiraah itu penting gitu ya. Apalagi dalam salat kita membaca Al-Qur'an yang sifatnya rukun adalah suratul Fatihah. Harus menjaga huruf-hurufnya, panjang pendeknya, hukum bacaannya. Mari kita bahas tajwid, kita bahas tafsirnya. Mari selanjutnya kita bahas tafsirnya. Surah At-Tariq, atau ada ulama yang menyebutnya dengan menyebut permulaan ayat ini surah wa ma adra, surah At-Tariq ya. Was-samaa'i wat-tariq. Ada yang menyebut At-Tariq, ada yang menyebut was-samaa'i wat-tariq, terkait judul atau penamaan dari surah. Surah At-Tariq ini urutan turunnya adalah ke-36. Sedangkan urutan dalam mushaf ini berapa? Urutan ke-86. Berarti masih awal-awal, iya. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, ya Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Asr, Al-Adiyat, Al-Kautsar, At-Takatsur, Al-Maun, Al-Kafirun, apa lagi? Al-Fil, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, An-Najm, Abasa, Al-Qadar, Asy-Syams, Al-Buruj, At-Tin, Quraisy, Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Humazah, Al-Mursalat, Qaf. Kemudian yang ketiga limanya surah apa tuh? Yang ketiga enamnya ini At-Tariq. Berarti ini masih awal-awal ya. Artinya masih awal-awal daripada dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa surah At-Tariq ini turun sekitar tahun ke-10 pasca kenabian.
Rasul diangkat jadi nabi, Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul usia 40, 10 tahun kemudian sebelum hijrah. Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena saat itu Nabi pernah berdakwah, ya, berdakwah di wilayah suku Thaqif. Ya. Kala itu Nabi berdiri meletakkan tongkat, dan Rasul kala itu mengharapkan dukungan dari orang-orang suku Thaqif. Dan kala itu kata perawinya yakni Khalid Abu Jabal Al-Adwani, ini Khalid mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tariq sampai selesai. Bahkan surah ini yang membuat Khalid terkesan dan kemudian masuk Islam. Dari sisi rimanya saja seperti sastra, ya, rima indah itu. Belakangnya qaf semua, ya kan? Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Nah, kedepannya ada perbedaan tapi rimanya berirama. Nah, kalau kita telusuri, ini surah At-Tariq adalah surah yang tergolong makkiyah, berarti isinya masih berkenaan dengan dakwah tauhid, dakwah tentang keimanan, supaya mereka mengimani Allah dan Rasulnya. Dan termasuk iman akan adanya hari kiamat, hari akhirat. Ketika iman akan adanya hari kiamat, akan adanya hari akhirat, mereka kemudian beramal karena Allah, dan mereka percaya bahwa setelah kematian akan ada konsekuensi, dibangkitkan, kemudian diminta pertanggungjawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit, wat-tariq dan at-tariq. Kenapa Allah bersumpah dengan as-sama? Karena langit atau as-sama adalah salah satu makhluk Allah yang nampak besar oleh mata kita secara kasat mata, sehingga mereka yang tidak beriman melihat ciptaan Allah saja agung, apalagi sang penciptanya. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, dengan satu objek, maka objek itu sangat penting kita perhatikan. Kalau Allah bersumpah dengan objek seperti apa? Langit, maka berarti objek itu juga ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersumpah, maaf, jangan menyembah kepada langit, bintang atau matahari, tapi beribadah dan menyembahlah kepada yang menciptakan langit, bumi, matahari dan benda-benda langit atau ciptaan Allah lainnya. Bukan menyembah ciptaannya, tapi sembahlah siapa? Yang menciptakan. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan at-tariq. At-tariq itu para ulama mengartikan sesuatu yang mengetuk dan datang pada malam hari. Contohnya bahasa Arabnya jalan apa? Tarik, karena sering diketuk-ketuk oleh kedua kaki kita, bukan yang 2 bulan sudah haji, bukan. Ini itu aja tarik. Tarik itu sering diartikan, tarik artinya jalan. Ya. Di sini para ulama mengartikan at-tarik adalah sesuatu yang mengetuk dan datang pada malam hari. Belum jelas apa itu at-tariq sampai kemudian Allah bertanya, wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa itu at-tariq? Coba cek ketika Allah menggunakan kalimat wa ma adrak, pertanyaan wa ma adrak itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ingin memperlihatkan bahwa kalian itu tidak tahu kecuali Allah. Wa ma adraka mal qari'ah.
Apa al-qari'ah itu? Sering diartikan hari kiamat. Sempat viral ya, ada orang katanya ustadz, dia menyalahkan qari'ah itu dalam surah al-qari'ah bukan hari kiamat. Itu artinya orang yang membaca Al-Quran dari kalangan perempuan. Sebab qari laki-laki, qari'ah perempuan. Ini nggak ngerti dan kemungkinan besar dia tidak punya latar belakang pesantren dengan memahami teks-teks bahasa Arab. Qara'a pakai hamzah membaca, qari yang membaca laki-laki, qari'ah yang membaca kalangan perempuan. Kalau pakai ain qara'a itu artinya ketukan yang mengagetkan. Gitu. Al-qari'ah kenapa disebut hari kiamat padahal arti asalnya adalah ketukan yang mengagetkan? Sebab gambaran hari kiamat nanti datang dengan secara mengagetkan. Nah, Allah bertanya, wa ma adraka mal qari'ah. Ini berarti kita tidak tahu kapan terjadi secara persis itu datangnya hari kiamat. Wa ma adraka mal hutamah. Neraka hutamah kita belum pernah merasakan. Nah, pun demikian dengan at-tariq. Allah ingin memperlihatkan bahwa kita ini tidak tahu apa yang dimaksud dengan itu at-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu? Artinya apakah kamu mengetahui mat-tariq, apakah yang at-tariq tadi yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib. Lalu Allah memberitahu kepada kita di ayat ketiga, yakni an-najmu, bintang. Dalam tafsir Jalalain, ath-thuraya, yakni bintang Suraya atau semua bintang, ats-tsaqib yang cahayanya menembus. Lagi-lagi ini untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan. Kenapa At-Tariq, surah At-Tariq ini diawali dengan menampakkan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam raya? Tuh lihat, alam raya yang Allah ciptakan gampang bagi Allah, yang sudah pasti kamu tidak akan bisa menciptakan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Ya, penjaganya, malaikat yang menjaga, mencatat amal baik dan amal buruknya. Itulah malaikat raqib dan atid. Ini mulai ada peralihan setelah Allah memperlihatkan kemahakuasaan dalam penciptaan alam raya. Kemudian Allah mengingatkan, Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertugas mencatat. Hafidh, penjaga, yang menjaga, yang mencatat amal. Semua dicatat oleh Allah Ta'ala. Niat kita saja dicatat. Maka kemudian falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka coba diajak merenung oleh Allah, hendaklah manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apakah dia diciptakan. Kamu dicatat nih semuanya oleh malaikat. Coba bercermin, evaluasi, introspeksi. Kalian ini masing-masing diciptakan dari apa sih? Ya. Dalam tafsir Jalan, berasal dari apakah dia tercipta? Dijawab langsung oleh Allah, khuliqa mimma indafiq. Dia, yakni si manusia, diciptakan dari minma, dari air, dafiq, yang memancar. Itulah air mani. Dalam redaksi ayat surah yang lain, mimma immahin, dari air yang hina. Air apa? Air mani. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah menyindir manusia. Kenapa manusia harus sombong sedangkan dia itu keluar dari 2 kali kelamin. Kita ini keluar 2 kali dari alat kelamin manusia. Pertama dari kelamin ayahnya, kemudian keluar yang kedua dari kelamin ibunya. Untuk apa Anda sekalian sombong sedangkan kalian dari air yang hina? Nah, mimma indafik ini menjelaskan bahwa air mani itu memang memancar, beda dengan air madhi. Kalau air madhi, ini pernah Sayyidina Ali itu yang mengutus salah seorang sahabat untuk bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya madhi. Madhi itu misalnya Bapak melihat sesuatu yang mengundang hasrat, sesuatu yang lezat tanda petik secara syahwat, nggak kerasa kalau itu ada yang keluar dari kemaluan kita.
Masuklah kita ke toilet, loh kok ini ada sejenis cairan yang agak apa ya, seperti orang influenza gitu ya. Nah, tapi bukan mani, karena kalau mani itu mimma apa ad-dafiq, yang memancar. Ya, dalam tafsir Jalalaini adalah yang dipancarkan oleh laki-laki ke kemaluan atau ke dalam rahim perempuan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki, karena kan dari kemaluan laki-laki. Wat taraib, dan tulang dada perempuan. Artinya Allah ingin menjelaskan dulu profil hamba yang harusnya menghamba kepada Allah, profil manusia yang saat itu juga di zaman dakwahnya Nabi sebelum hijrah banyak orang yang tidak beriman. Kamu itu adalah seperti ini, kondisinya ini, kamu itu tercipta dari air mani yang keluar dari tulang sulbi laki-laki kemudian masuk ke dalam tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dia yakni Allah ala raj'ihi, untuk mengembalikannya. Dalam tafsir Jalalain sih maknanya untuk menghidupkan kembali manusia setelah mati. Laqadir, benar-benar kuasa. Ya, kalau Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada gampang, apalagi yang sudah ada menjadi tidak ada, atau yang mati kemudian dibangkitkan. Nih, di sini Allah mulai menjelaskan runut sekali bahwa ini kondisi kamu diciptakan dari mani, kemudian kamu dilahirkan, kamu akan mati, dan setelah mati akan dikembalikan menjadi apa? Dibangkitkan. Gampang bagi Allah. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan, maksudnya diuji, dibuka as-sarair, segala rahasia yang terkandung di dalam qalbu akan dinampakkan. Makanya dalam ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bila, jika kalian menampakkan atau kalian menyembunyikan, Allah tahu, akan dihisab. Ya, yauma tublas sarair, rahasia-rahasia akan nampak. Ya, termasuk as-sarair itu rahasia-rahasia, niat-niat, keyakinan itu akan ditampakkan pada nanti hari tersebut, hari kiamat. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka sekali-kali tidak ada manusia itu, yakni bagi orang yang tidak mempercayai adanya hari berbangkit. Hei kalian yang tidak percaya terhadap adanya hari kiamat, hari dibangkitkan, min quwwatin, suatu kekuatan pun yang bisa melindungi dari azab, wala nasir, dan tidak ada pula penolong yang bisa menolak azab Allah. Tidak ada tuh kita bisa menolak azab Allah, nggak bisa. Was-sama'i dzatir rajam, setelah Allah menjelaskan tentang manusia dilahirkan dari apa dan Allah kuasa untuk mengembalikan dan membangkitkan, kemudian juga Allah berbicara tentang hari kiamat, dan di hari kiamat itu kalau orang dapat azab tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada satu kekuatan pun. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ini untuk meyakinkan supaya mereka itu percaya kepada Allah. Was-sama'i dzatir raj'i, was-sama'i, wawunya waw qasam, sumpah, demi langit dzatir raj'i. Ini menarik sekali. Secara bahasa raja'a artinya apa? Kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un kembali. Lihat, subhanallah kita ucapkan, masya Allah. Was-sama'i, demi langit dzatir raj'i, yang di sini di terjemahnya mungkin rata-rata diartikan yang mengandung hujan. Kita tahu hujan itu adalah air yang dikembalikan dari darat. Kita saja waktu SD belajar teori apa itu? Masa air panas, tutup, kemudian dibuka, tutup pancinya, ada apa nama itu? Pemuaian ya? Ya, pemuaian. Air diambil, air dari bawah disedot, diturunkan lagi. Dzatir raj'a, demi langit yang memiliki air yang dikembalikan. Secara bahasa yang dikembalikan, diterjemahkan secara bebas apa? Ar-raj'u itu apa? Hujan yang dikembalikan. Atau yang kedua dalam tafsir Jalalain, ar-raj'u adalah berulang datang pada musimnya, karena
Air hujan itu berulang datang, dikembalikan. Wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Air sudah turun hujan, kemudian di tanah baik yang kering kemudian subur oleh air itu retak, karena darinya itu keluar tumbuh-tumbuhan. Retak dalam arti terbelah, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Jadi kalau boleh dirinci, 17 ayat ini ada beberapa tema, tapi tema-tema ini atau objek-objek atau tema-tema pembicaraan ini ada saling berkaitan, tentang penciptaan, tentang kekuasaan Allah, tentang hari kiamat, tentang kekuasaan Allah dalam alam raya, yakni hujan dan bumi, langit. Kemudian Allah menjelaskan innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah, wahyu Al-Qur'an wahyu dari Allah. Laqaulun fasl, benar-benar firman yang memutuskan, yang memisahkan antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Artinya setelah Allah menjelaskan tentang kekuasaannya, Allah lebih berkuasa lagi untuk menurunkan wahyunya, firman-firmannya dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah firman yang memutuskan, fasal, yang merincikan antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazal, dan sekali-kali bukanlah Al-Quran itu isinya senda gurau, bukan mainan, bukan kebatilan. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir, yakiduna, punya rencana tipu daya jahat, wa kaida, yang sebenar-benarnya jahat. Artinya Al-Quran itu sudah benar, harusnya diterima oleh orang-orang yang tidak beriman untuk mengimaninya. Lantas apa? Mereka itu ternyata menolaknya. Mereka berusaha melakukan tipu daya yang sebenar-benarnya, istilahnya melakukan makar. Lalu apa kata Allah? Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Maksudnya bukan Allah membalas dengan balasan yang sama, maksudnya adalah Allah membiarkan mereka bersenang-senang dengan sesuka hatinya tanpa mereka sadari bahwa itu adalah istidraj dari Allah. Darajah itu ningkat, ditingkat, dinaik-naik, kemudian akan dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya, sehingga mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, karena itu beri tangguhlah mereka wahai Muhammad. Siapa al-kafirina? Orang-orang yang ingkar itu. Amhilhum, beri tangguhlah mereka apa? Ruwaida, barang sebentar. Artinya biarkan mereka itu mengalami enak sebentar. Ini ayat, ini surah sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, dan belum ada perang Badar, karena perang Badar baru berlaku kapan? Tahun 2 setelah hijrah. Dan ternyata tidak lama dari itu, katakanlah ini 10 tahun pasca kenabian, 3 tahun atau 2 tahun kemudian hijrah, 2 tahun kemudian perang Badar. Disitulah kemudian Allah mengajab orang-orang kafir dengan membinasakannya dalam perang Badar. Artinya dibiarkan dalam arti gak lama kemudian, 4 atau 5 tahun kemudian, mereka pun diajab, disiksa oleh Allah dengan siksa melalui perang Badar. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kita sebagai orang beriman harus makin kokoh keimanan kita kepada Allah, dan kita percaya akan adanya hari pembalasan, hari kiamat. Dan apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri dengan melakukan amal-amal ibadah, amal-amal saleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita, dan pada waktu nanti Allah kuatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan dimudahkan dalam menjawab soalan munkar nakir, dan dimudahkan dalam hisab nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.